Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Okta dipimpin doanya. Teman-teman siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Sudah semangat belum dalam belajar? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Siapa yang ingin memberikan saran dalam kesepakatan kelas? Tidak boleh berisik. Ya, silakan Sophia. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Kita Tidak boleh makan. tidak boleh makan. Harus memperhatikan guru, Ibu. Harus memperhatikan guru. Semua itu sepakat ya. Semangat, Ibu. Kalian pernah dengar kata Pancasila? Pernah, Ibu. Apa sih Pancasila itu? Dasar negara. Dasar negara, Ibu. Dasar negara. Kalian pernah dengar tidak asal usul Pancasila? Belum, Ibu. Belum. Mari kita belajar tentang asal usul Pancasila. Kita hari ini akan membahas materi tentang sejarah kelahiran Pancasila. Tujuan pembelajarannya yaitu serta didik mampu menjelaskan dan menguraikan kronologi sejarah kelahiran Pancasila serta mengidentifikasi hubungan antar sila sebagai satu kesatuan yang utuh. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama kalian mendengarkan penjelasan materi dari Ibu, yang kedua yaitu menyimak tayangan video, yang ketiga tugas kerja kelompok, yang keempat tugas bicara di pasangan, dan kelima yaitu tugas individu. Sebelum kita masuk dalam penjelasan materi, mari kita bernyanyi sebentar. Yeay, bernyanyi. Secara konsepsional, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang relevan dengan perkembangan zaman serta karakteristik bangsa Indonesia. Dalam buku Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno mengungkapkan proses penggalian konsep dasar negara dengan lugas. Aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di bawah sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diberikan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ungkapan ini menggambarkan pengakuan dan kesadaran akan pentingnya peran Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber ilham yang menjiwai perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam ideologi Pancasila. Pancasila sebagai cita-cita dan ide berdasar digali dari tanah Indonesia, bersumber pada karakteristik sosial, budaya, latar belakang kesejarahan, serta kemajuan bangsa. Nilai-nilai keadaban yang telah lama hidup dalam bermasyarakat dirumuskan menjadi satu dasar negara yang kokoh untuk seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar Pancasila dihasilkan melalui proses sejarah panjang para pemimpin bangsa. Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sebelum pidato tersebut, lebih dari 30 pembicara telah menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Gagasan para pendiri bangsa mengalami berbagai perkembangan hingga akhirnya lahir naskah Piagam Jakarta
pada 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Proses panjang tersebut menunjukkan besarnya pengorbanan rasa cinta tanah air serta menghargai pendapat orang lain berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Pancasila juga merupakan petunjuk dalam berperilaku sehari-hari, selaras dengan ajaran agama dan nilai-nilai masyarakat. Melalui ungkapan Soekarno tentang proses munculnya Pancasila, kalian dapat mengetahui bahwa Pancasila lahir sebagai ide yang muncul atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu, cukup. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Nah, silakan ke tempat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sana ya. Nah, sebelum mengerjakan kalian lihat dulu nih videonya. Jika ada yang bilang Pancasila tidak berarti, begitu tidak. Bila ada yang menyebut Pancasila tak lagi berfungsi, bagi aku tidak. Andai seorang berkata Pancasila tak lagi sakti, bagi aku tidak. Buktinya, aku berjumpa melihatmu dari dekat, menyaksikanmu terbang. Dan itu kamu, Pancasila yang mengajarkan guru-guruku diteladankan orang. Pancasila itu yang senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menghormati hak orang lain. Kamu yang tahu sudah memberi pertolongan kepada orang lain menciptakan diri sendiri. Suka menghargai kesadarannya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Itu yang kita dan kamu. Aku percaya itu selalu. Dan kalian akan mengerjakan bersama kelompok kalian ya. Soal ada di lembar kerja kelompok. Nah, untuk jelaskan dengan mengerjakan. Nah, cara mengerjakannya yaitu susun dengan rapi dan ambil payung berbentuk angka yang ibu bagikan itu tadi yang berada di paling bawah hingga terjatuh. Kemukakan pendapatmu jika kayu berbentuk angka tersebut merupakan 5 nilai sila Pancasila. Paham? Paham tidak? Tidak. Contoh ini, Bu. Kapasitas 2 M. Nah, susun dengan rapi, susun. Kan ini anggap aja 5 nilai sila Pancasila. Ya. Susun nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian ambil yang paling bawah. Kalau misalnya yang ketiga diambil nih, yang keempat 5 jatuh nggak? Jatuh. Nah, jatuh. Coba kalian kemukakan. Kenapa kok bisa jatuh? Kalau itu nilai sila Pancasila. Nggak bisa berdiri sendiri nih karena yang satunya diambil. Ya, kemukakan pendapat kalian. Kenapa kok nggak bisa berdiri? Paham? Paham. Ayo silakan Lutfi, kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan mempresentasikan. Jadi kesimpulan yang kami dapat ambil dari kayu berbentuk angka yang merupakan 5 nilai Pancasila adalah kayu berbentuk angka yang berada paling bawah menggambarkan dasar yang penting dalam Pancasila. Jika satu saja nilai hilang, maka semua nilai di atasnya tidak lagi kokoh. Ini menunjukkan bahwa Pancasila harus dipahami dan diamalkan secara lengkap, tidak boleh pilih-pilih.
Ya, bagus. Karena kelompok 2 sudah berani maju, Ibu berikan hadiah. Ngerti apa? Bu, aku mau maju, Bu. Ya, sabar. Bagikan. Wow. Wow, dahsyat. Di sini kalian akan bermain cari kata. Karena Ibu bilang ini kegiatan berpasangan, jadi kalian akan berpasangan dengan teman sebangku kalian. Paham? Nah, caranya yaitu kalian mencari kata yang ada di sini, yaitu kata Pancasila, BPUPKI, BPKI, musyawarah, dan panitia 9. Di garis ya. Baik, Ibu. Silakan Fasya presentasikan hasilnya. Jadi ketemu 5 kata yang ditarik garis. Yang pertama itu ada BPUPK, yang kedua ada Pancasila, selanjutnya ada PPKI, ada panitia 9, dan yang terakhir ada musyawarah. Ya, semua boleh tepuk tangan. Karena Fasya sudah berhasil, Ibu beri hadiah. Berikan ya temannya. Terima Asyik dapat Bu. permen. Nah, kalian kan sudah melakukan tugas diskusi berkelompok, tugas diskusi secara berpasangan. Nah, sekarang Ibu mau coba. Kalian sudah paham belum semuanya? Ibu berikan tugas ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Tugas individu. Kasih Ibu. Nah, tugas individu itu kalian kerjakan sekarang. Kalau tidak selesai pada hari ini untuk PR ya. Ya, Bu. Hari ini kita belajar apa saja, anak-anak? Sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila. BPUPKI. BPKI. PPKI Bu, Ya, ada Pancasila. Panitia 9. Ada panitia 9 juga. Ya Ibu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya BPUPKI, PPKI, panitia 9 adalah beberapa organisasi yang ikut memusyawarahkan Pancasila. Ya, yuk tepuk tangan semua. Cukup sudah kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pulang ya. Okta dipimpin doanya. Teman-teman siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam